Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ke channel ini tentunya bersama saya MDZ Madani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Python lagi, dimana ini kita berfokus di fungsi ya. Nah, fungsi pada Python sendiri merupakan grup program untuk melakukan tugas secara berulang. Nah, di mana fungsi membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja dan kemudian kita bisa menggunakannya berulang kali. Lalu kita akan langsung masuk ke contoh agar lebih mudah dipahami, di mana ketika kita membuat fungsi itu kita menggunakan yang namanya def seperti ini. Lalu kita menuliskan nama fungsinya, kita tulis saja contoh ya, buka tutup kurung. Lalu di dalam kurung ini kita akan menulis yang namanya argumen, di mana kita contoh ABC saja ya. Lalu kita titik 2 untuk yang namanya indeksasi. Lalu di sini kita bisa langsung menulis yang namanya function docstringnya. Yang pertama misalnya kita contoh untuk print di sini kita ambil contoh taruh ABC saja ya. Ini untuk pemanggilannya nanti. Lalu enter. Nah, di sini kita akan melakukan pemanggilan dari fungsi yang sudah kita buat. Misalnya contoh di sini ABC, lalu klik sama dengan tanda petik. Lalu kita isi, kita tuliskan apa yang mau kita isi di dalam ABC tersebut, dalam argumen ABC tersebut. Di dalam argumen ABC tersebut kita contohkan, nah ini aja, anggap aja contoh seperti ini, seperti biasa. Lalu kita coba run. Nah, seperti ini. Jadi yang mana yang dimaksud berulang, jadi teman-teman bisa menggunakan kata contoh lagi, terus di dalam ABC lagi dengan variabel di dalamnya berbeda gitu teman-teman. Misalnya tadi yang atasnya contoh, sekarang kita yang bawahnya kita pakai coba seperti itu. Lalu kita run. Nah, seperti ini dia. Pokoknya seperti ini ya. Lalu kita lanjut ke ada yang namanya argumen fungsi ya. Argumen ini memiliki ada 4 argumen yang ada di dalam fungsi pemrograman Python, dimana ada yang namanya argumen wajib, argumen kata kunci, dan argumen default, dan yang terakhir ada argumen dengan panjang sembarang. Yang pertama kita akan masuk ke argumen wajib, dimana argumen wajib itu ini merupakan argumen wajib, argumen yang sudah kita tentukan. Lalu ketika kita mencoba memanggil fungsi tanpa menuliskan argumen yang ada, seperti ini, kita hapus ini ya, seperti ini, kita hanya memanggil fungsi tanpa menaruh argumennya saja, maka akan terjadi error seperti ini. Dia akan error seperti ini teman-teman. Lalu ada yang namanya argumen kata kunci, dimana kata kuncinya sudah kita tentukan di sini untuk memudahkan kita dalam memanggil fungsi tersebut. Nah, di sini untuk argumen sendiri bisa lebih dari satu teman-teman. Misalnya kita ingin memunculkan nama dan usia seseorang, misalnya nama, kita tanda koma sebagai pemisahnya, lalu kita taruh umur seperti ini. Lalu saat printnya kita misalkan kita seperti ini, nama saya gitu.
tuliskan nama di sini untuk variabel namanya nanti. Lalu untuk umurnya sendiri kita gunakan juga seperti ini. Nah, umur saya seperti ini teman-teman. Nah, di sini di saat pemanggilan kita tinggal menaruhkannya seperti nama, misalkan namanya Alex seperti ini, koma, terus untuk umurnya kita misalkan 25. Kita run. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu selanjutnya ada yang namanya argumen default, di mana di argumen ini dan yang ini kita telah menentukannya sebelumnya. Jadi misalnya seperti ini, misalnya kita menentukan umur, jadi umur default seseorang itu 17 misalnya ya teman-teman ya. Kita misalkan seperti ini. Lalu kita menambahkan satu lagi contoh dengan nama Jamal. Nah, di sini kita tidak menaruhkan umur, maka ketika di run, nah umurnya otomatis dia akan tersetting sebagai umur 17 ya teman-teman, karena kita sudah menentukan di sini, karena kita sudah di sini kita sudah taruh 25 ya, jadi dia tidak akan berpengaruh dengan yang di atas, kecuali kita mengosongkan umur ini, umur yang di sini, maka dia akan terdefault jadi 17 lah juga teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir ada argumen dengan panjang sembarang. Yang selanjutnya ada argumen dengan panjang sembarang. Contoh codingannya seperti ini ya. Nah, di sini ini merupakan contoh dari argumen dengan panjang sembarang ya, dimana terkadang kita membutuhkan fungsi untuk memproses beberapa argumen. Nama-nama argumennya tidak disebutkan saat pendefinisian fungsi. Nah, namanya ini sembarang ya teman-teman. Lalu beda halnya dengan, tentunya ini berbeda dengan argumen wajib dan argumen default. Tanda ini, tanda asterisk atau bintang ini ditempatkan sebelum nama variabel. Nah, nama variabelnya itu partuple. Ini contohnya, di mana nama variabel yang menyimpan nilai dari semua argumen yang tidak didefinisikan. Lalu tuple ini akan kosong bila tidak ada argumen tambahan pada saat pemanggilan fungsi. Jadi saat kita run ini, dia akan fokus ke ini yang ARG1 ini 10, 10, 30, 50, 70, karena untuk tuplenya tidak memiliki tambahan pemanggilan fungsi, sehingga dia tidak dapat terpanggil ya. Dan yang terakhir dalam fungsi ini kita akan membahas tentang ruang lingkup dari variabelnya ya teman-teman, dimana tidak semua variabel bisa diakses dari semua tempat. Ini tergantung dari tempat di mana kita mendefinisikan variabel. Ruang lingkup variabel ada dua, yang pertama ada yang global dan juga ada yang lokal. Variabel yang didefinisikannya di dalam fungsi memiliki skop lokal, sedangkan variabel yang didefinisikan di luar fungsi memiliki skop global. Nah, contohnya itu seperti ini teman-teman.
kita misalkan kita memiliki nilai sebelum fungsi ya, itu 0. Jadi kita sudah mempunyai variabel total di mana di dalamnya memiliki nilai 0. Kita definisikan saja. Kita namakan contoh juga tadi. Contoh. Di sini argumen 1 dan argumen 2. Titik 2. Lalu di sini kita bisa menjumlahkan total di dalamnya, teman-teman. Misalnya total sama dengan argumen 1 ditambah argumen 2, seperti ini. Jadi lalu kita print aja di sini. Print untuk memperlihatkan totalnya. Nah, seperti ini. Lalu di sini di luarnya kita akan print nilai total untuk untuk yang di luar fungsi. Jadi ini akan menghitung yang ada di luar fungsi. Sedangkan kalau kita menggunakan contoh di mana misalnya di sini 10 dan juga 25 seperti ini. Nah, kita coba run. Nah, yang awal dia melakukan print terhadap nilai total yang ada di luar fungsi. Jadi nilai total yang di luar fungsi dan di dalam fungsi itu berbeda ya, teman-teman. Jadi dia tidak akan berpengaruh dengan variabel yang ada di luar dengan variabel yang ada di dalam fungsi. Mungkin sekian ya pembahasan tentang Python pada kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.